Bab 388 menghadapinya bersama. Rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan hari ini hanya boleh dihadiri oleh pemegang saham. Valentino dibandingkan dengan satpam perusahaan kita saja tidak bisa. Atas dasar apa dia ikut rapat? Kiara tentu saja tidak akan membiarkan Valentino begitu saja. Lalu, apakah kamu itu seorang pemegang perusahaan? Coba katakan saham yang kamu miliki ada seberapa banyak? Angel melirik Kiara dengan tenang. Kamu? Mendengar ucapan Angel, Kiara seketika tertegun. Sebagai cucu keluarga Kusuma, tentu saja dia tidak mempunyai saham perusahaan. Bahkan Robert saja tidak berhak memiliki bagian saham sendiri. Meski aku tidak punya saham perusahaan, aku adalah anggota keluarga Kusuma, tentu saja aku berhak mengikuti rapat. Ucap Kiara dengan keras kepala. Valentino itu suamiku, tentu saja dia juga termasuk sebagai keluarga Kusuma. Kalau orang lain berhak, dia juga berhak. Angel berkata dengan tegas. Wajahnya tampak sangat dingin. Kalian jangan bertengkar lagi. Aku bukan apa-apa. Aku hanya datang menemani istriku rapat, lalu nanti akan membawa istriku pulang. Kalian rapat saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Valentino tersenyum tipis, lalu duduk di ujung meja bundar itu. Kiara semakin marah melihat sikap Valentino yang sok polos itu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Bobby sudah menghentikannya. Sudahlah. Jangan dibahas lagi. Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat mulai rapatnya. Bobby segera menyela pembicaraan mereka berdua. Sebenarnya, Bobby sama sekali tidak peduli kalau Valentino mendengar isi rapat mereka. Memangnya kenapa kalau Valentino ada di sini? Apa dia bisa merubah keputusan para pemegang saham? Apa dia bisa merubah takdir Angel yang sudah pasti akan diusir dari perusahaan? Dasar bodoh. Valentino hanyalah seorang pecundang, Bobby sama sekali tidak menganggap keberadaannya. Tujuan utama hari ini adalah Angel. Asalkan bisa mengusir Angel dari perusahaan, segalanya bukanlah masalah besar lagi baginya. Semua orang pun duduk di kursi masing-masing, sementara Valentino duduk di bagian ujung meja rapat, dia sama sekali tidak terlihat ingin ikut campur. Kamu tidak mau minum? Kalau begitu berikan padaku saja. Valentino melihat botol air yang ada di hadapan semua orang, kecuali di hadapannya. Maka, Valentino sama sekali tidak sungkan dan mengulurkan tangannya untuk mengambil botol air itu ke hadapannya sendiri. Wajah pria parubaya itu berkedut dan tidak mengatakan apapun. Orang lain juga tidak bisa berkata-kata dan merasa Valentino itu sungguh orang gila. Istrimu sudah mau diusir dari perusahaan, tapi kamu malah masih bercandaria. Minumlah. Minum sampai puas. Angel, apa kamu tidak penasaran kenapa aku bisa muncul di sini? Bobby menatap Angel dengan penuh maksud. Kata nenek, sebelum nenek memulihkan jabatan paman, paman tidak boleh masuk perusahaan keluarga Kusuma. Jawab Angel dengan nada datar. Tentu saja paman mendengarkan kata nyonya besar, tapi paman takut kalau paman masih belum kembali, kamu akan membuat klub Kusuma bangkrut. Ucap Bobby dengan tegas sambil tersenyum datar. Rapat umum pemegang saham sengaja diadakan agar perusahaan tidak jatuh pada kuasa Bobby seorang. Dia ingin melawan Angel dan membuatnya dipecat. Maka dia harus mencari sebuah alasan yang valid. Kalau tidak, siapa yang akan menerimanya? Aku tidak paham dengan maksud paman. Kurasa selama aku mengurus perusahaan dalam keadaan baik-baik saja. Jawab Angel sembari mengernyit. Para pemegang saham lainnya tidak mengatakan apapun. Bahkan Robert dan Kiara juga tidak berani sembarangan menimpali. Sebodoh apapun mereka masih bisa membedakan tempat dan situasi. Valentino juga diam-diam saja. Dia membuka botol tersebut dan meminumnya. Setelah itu, dia hanya bermain dengan ponselnya dengan sikap acuh tak acuh. Karena Bobby ingin bersandiwara, maka Valentino akan menjadi penonton yang baik. Ketika beberapa pemegang saham itu mengeluarkan niat sesungguhnya, Valentino baru bisa mengetahui siapa yang setia terhadap Angel. Sedangkan ketika saat itu tiba, sudah saatnya Valentino beraksi. Kamu mengurusnya dengan baik. Coba kamu beritahu paman, kenapa beberapa waktu ini banyak perusahaan yang memutuskan kerjasamanya dengan perusahaan kita. Di antaranya ada Direktur Hartanto, salah satu pelanggan besar kita. Apa ini adalah maksudmu sudah mengurus perusahaan dengan baik? Pandangan Bobby tampak penuh arti. Angel mengernyitkan dahinya, lalu berkata, itu karena Direktur Hartanto mengungkapkan perasaannya padaku dan kutolak, makanya Direktur Hartanto memutus kerjasama karena masalah dendam. Pada saat itu,
Hartanto menunggu Angel di depan pintu perusahaan dan mengungkapkan perasaannya, tapi malah langsung diusir oleh Valentino. Jadi, Hartanto dendam padanya dan kembali ke perusahaan untuk memutus kerja sama dengan grup Kusuma. Angel juga tidak ingin berhubungan lagi dengannya, jadi dia membiarkan kerjasama itu diputus begitu saja juga. Tidak disangka, kini Bobby malah mengungkit masalah itu dan bertanya pada Angel. Apa kamu tidak bisa membujuknya? Dengan begitu, kerugian perusahaan juga tidak akan sebesar ini. Raut wajah Bobby tampak sinis. Bagaimana caranya? Aku memang manajer perusahaan, tapi aku ini istri orang. Apa aku harus mengkhianati keluargaku untuk menerima perasaan pria lain? Ekspresi Angel seketika berubah dingin. Angel Kusuma, bagimu, hal seperti ini bukannya sangat biasa bagimu? Bukannya kamu adalah orang yang bisa melakukan apapun demi mencapai tujuanmu? Kamu bisa menerima orang lain, tapi tidak bisa menerima Direktur Hartanto? Kini, Kiara tiba-tiba menempali sambil tertawa dingin. Tentu saja yang dimaksud Kiara adalah Maple Rain Real Estate yang selalu membantu Angel. Kiara sangat yakin kalau Angel memiliki hubungan dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Apa maksudmu? Angel menatap Kiara. Kamu pasti paham apa yang kumaksud. Hehehe. Kiara tertawa dingin. Sekarang dia masih belum ingin membongkar rahasia Angel, karena itu adalah berita yang sangat menggemparkan. Tentu saja dia akan mencari waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Baik, kalau begitu kita tidak membicarakan masalah Direktur Hartanto lagi. Kita bicarakan yang lain saja. Selain Direktur Hartanto, masih ada 5 perusahaan lain yang memutus kerja sama dengan kita. Di antaranya ada yang diputus oleh mereka dan ada yang diputus olehmu. Apa penyebabnya? Bobby melihat dokumen yang ada di hadapannya. Semua itu sudah mereka persiapkan dari awal untuk menghadapi Angel hari ini. 7 orang pemegang saham sudah memberikan jawaban mereka. Kalau Bobby berhasil menarik 2 orang lagi dari pihak Richard, maka Angel sudah tidak punya kesempatan untuk mengelak lagi. Jadi, semua proses untuk menghadapi Angel sangat penting. Beberapa perusahaan itu ada masalah dan tidak perlu membuang waktu kita dengan perusahaan seperti itu. Lagi pula, sekarang pihak kerjasama paling penting dalam perusahaan kita adalah Maple Rain Real Estate. Dengan melepaskan kerjasama antara beberapa perusahaan kecil yang bermasalah itu, kita bisa lebih fokus untuk mengurus kerjasama kita dengan Maple Rain Real Estate. Dengan begitu, asalkan kita bergantung pada Maple Rain Real Estate, maka perusahaan kita akan terus mendapatkan keuntungan yang tidak ada habisnya. Ucap Angel dengan yakin. Benar, tapi aku sama sekali tidak melihat keuntungan apapun. Bobby tersenyum tipis. Plak! Angel bergegas mengeluarkan sebuah map, lalu mengambil sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Angel berani menghadiri pertemuan mematikan ini, tentu saja karena sudah menyiapkan sesuatu. Bab 389 berusaha menekan orang lain. Ketika Angel mengeluarkan dokumen itu, pandangan semua orang seketika fokus padanya. Ini adalah laporan keuangan selama beberapa waktu ini. Aku masih mempunyai laporan keuangan selama Direktur Bobby menjabat. Kalian bisa membandingkannya. Sejak aku fokus mengurus kerja sama dengan Maple Rain Real Estate, keuntungan yang didapatkan perusahaan kita telah meningkat hingga 5%. Kinerja para karyawan juga meningkat sebanyak 3 kali lipat. Aku tidak tahu bagaimana cara kalian mengurus perusahaan sebelumnya, tapi ketika aku yang mengurus selama beberapa waktu ini, siapapun bisa melihat kalau perusahaan kita semakin berkembang. Setidaknya aku tidak melakukan hal yang kotor. Raut wajah Angel tampak datar, perkataan yang dia lontarkan juga tidak bisa disangkal oleh orang lain. Bagaimanapun, yang dia katakan adalah kenyataannya. Semuanya sadar dengan kemampuan Angel. Di bawah kepemimpinannya, keuntungan perusahaan semakin meningkat dan semakin berkembang. Bahkan kinerja para karyawan juga ikut meningkat. Kini Angel tampak sangat percaya diri, dia juga semakin yakin dengan dirinya sendiri. Angel sangat percaya diri dengan kemampuannya dan juga hasil yang dia dapatkan berdasarkan kerja kerasnya. Namun, raut wajah Bobby dan yang lainnya tidak berubah. Mereka seolah-olah sudah memprediksi hal ini akan terjadi, seperti Angel akan melakukan hal ini. Plak! Kiara hanya tersenyum tipis sambil mengeluarkan sebuah dokumen. Kebetulan sekali, aku juga punya laporan keuangan. Kiara tersenyum dingin sambil memandang Angel. Angel tertegun sejenak, lalu menatap laporan yang ada di atas meja. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Melihat raut wajah Angel yang agak berubah, Kiara berkata dengan pelan. Melalui laporan keuangan ini, sejak Paman meninggalkan perusahaan,
keuntungan perusahaan kita semakin menurun. Tidak hanya itu, para karyawan sering mengeluh hingga tidak bersemangat untuk bekerja. Sedangkan keuntungan perusahaan juga semakin menurun. Bisa dibilang, perusahaan kita sejak di bawah kendali Angel malah menyebabkan perusahaan jatuh dalam kondisi bahaya. Kemungkinan besar, perusahaan kita akan mengalami kebangkrutan kapan saja. Kiara melontarkan pernyataannya dengan tegas dan penuh keyakinan, seolah-olah apa yang dia ucapkan adalah kenyataan. Tidak mungkin. Angel mengernyitkan dahinya. Mungkin atau tidak, kita biarkan para pemegang saham melihatnya saja. Kiara tersenyum dingin, lalu menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Bobby. Bobby melihat laporan itu, lalu mengoper laporan tersebut kepada pemegang saham lainnya. Semua 12 orang pemegang saham, termasuk Robert dan yang lainnya, telah membaca laporan keuangan tersebut. Laporan ini adalah laporan keuangan terbaru, ujar salah seorang pemegang saham. Benar. Laporan tersebut juga memiliki stempel Departemen Keuangan perusahaan. Nilai-nilai yang ada di laporan juga sangat jelas. Keuntungan yang didapatkan perusahaan memang semakin menurun. Angel membelalakan matanya dan agak terkejut. Bagaimana mungkin? Selama dia mengurus perusahaan ini, dia selalu memeriksa laporan keuangan setiap harinya. Bagaimana mungkin keuntungan perusahaan semakin anjlok? Kiara, apa yang telah kamu lakukan terhadap laporan keuangan perusahaan? Angel tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menggertakkan giginya sambil memandang Kiara. Dia tiba-tiba teringat kalau Kiara adalah orang dari Departemen Keuangan. Bukankah Kiara adalah pemimpin di antara para karyawan Departemen Keuangan? Kalau Kiara ingin melakukan sesuatu, mereka semua juga pasti akan menuruti perintahnya. Angel, kamu jangan sembarangan memfitnah orang. Kamu kira kami sedang bercanda denganmu? Ucapanmu tanpa bukti, kamu bilang aku melakukan sesuatu terhadap laporan itu. Coba keluarkan buktinya. Kiara tampak sangat tenang. Raut wajah Angel seketika berubah dingin. Dia menggertakkan giginya, tanpa bisa menyangkal apapun. Coba kulihat. Valentino mengulurkan tangannya untuk mengambil laporan tersebut. Hentikan! Memangnya kamu siapa? Beraninya melihat laporan keuangan kami. Teriak Kiara tiba-tiba. Robert dan yang lainnya segera menatap Valentino. Laporan sepenting itu memang tidak boleh sembarangan dilihat oleh orang. Tidak apa-apa, biarkan saja. Bobby melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Berdasarkan kemampuan Valentino yang catat, dia pasti tidak mengerti dengan laporan itu. Angel, berikan laporan punyamu juga padaku. Valentino kembali mengulurkan tangannya. Angel seketika terdiam, lalu menyerahkan laporan miliknya kepada Valentino. Sekarang, di hadapan Valentino sudah terpampang 2 laporan keuangan. Selain dari nilai-nilai yang ada di dalam, sisanya tidak ada yang berbeda lagi. Semua orang yang ada di sana sontak terdiam dan hanya menatap Valentino dengan sorot mata mengejek. Bahkan para pemegang saham juga tidak bisa melihat mana yang asli dan yang palsu. Bagaimana mungkin Valentino sanggup membedakannya? Valentino hanya melirik sekilas dan membandingkan nilai yang ada di dalam laporan itu. Dia pun melihat grafik garis dari laporan tersebut dan sudah mendapat jawabannya. Kiara bukanlah orang yang sederhana. Dia memang layak bekerja di Departemen Keuangan. Laporan keuangan yang disusunnya sungguh sempurna. Meski orang profesional yang melihat laporan ini juga akan kesulitan mendapati kejanggalan. Apalagi orang lain. Kalau bukan karena Valentino adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kama yang sejak kecil sudah sering berhubungan dan mendapat pengajaran profesional, sepertinya dia juga tidak akan bisa menyadarinya. Valentino, jangan bilang kalau aku tidak memberimu kesempatan. Apa yang kamu dapati? Tanya Bobby dengan tenang. Kiara dan yang lainnya menatap Valentino dengan sorot mata mengejek, sedangkan Angel tampak sedang mengantisipasi jawaban Valentino. Dia sungguh berharap kalau Valentino bisa membantunya. Valentino terdiam sejenak, lalu menyusun kembali laporan tersebut dan menekannya dengan botol airnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk sementara ini masih belum ada?" Tujuan Valentino bukan untuk membantu Angel memimpin keluarga Kusuma, melainkan ingin membantu Angel untuk membersihkan perusahaan keluarga Kusuma dan membuat para pemegang saham setia pada Angel. Jadi, saat ini dia belum bisa melancarkan aksinya. Hah? Kalau dia paham bagaimana membaca laporan keuangan, dia sudah bukan pecundang lagi? Dengus Kiara. Sorot mata Angel juga tampak kecewa, lalu menghela napas dalam hati. Benar juga,
bagaimana mungkin Valentino bisa mengerti? Meski belakangan ini Valentino telah banyak berubah dan telah mengenal dengan orang sehebat Eri Wongso, Valentino juga sudah bisa dibilang punya uang dan kekuasaan. Akan tetapi, Valentino tidak mungkin memahami hal-hal yang berhubungan dengan bisnis seperti ini. Valentino hanya diam saja. Dia meletakkan kedua laporan itu di sampingnya dan menekannya dengan botol airnya. Apakah ada yang ingin berkomentar mengenai laporan keuangan Kiara? Bobby melemparkan pandangannya ke sekitar. Tidak ada. Banyak pemegang saham yang langsung menggeleng. Richard dan beberapa pemegang saham yang mendukung Angel pun menghela napas sambil menggeleng. Karena laporan Kiara tidak ada masalah, maka itu berarti laporan milik manajer umum Angel sudah pasti palsu. Kita kesampingkan dulu masalah memalsukan laporan keuangan. Mari kita bahas kondisi keuangan perusahaan dulu. Sejak Angel yang berwenang, keuntungan yang didapatkan perusahaan semakin menurun. Angel, apa ada yang ingin kamu katakan lagi? Bobby menoleh ke arah Angel. Robert sedang memainkan pulpen yang ada di tangannya sambil menatap Angel dengan sinis. Bukannya kalian memang sengaja menekanku? Aku tidak punya komentar apapun. Jawab Angel sembari menggertakkan giginya. Dia bukanlah orang yang mudah menyerah, tapi saat ini dia terpaksa melakukannya. Angel tidak pernah menginginkan posisi manajer umum dan bukannya sangat bergantung pada grup Kusuma. Dia hanya ingin membuat hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma semakin berjaya. Tuan Besar Kusuma sangat mengagumi kemampuan Angel. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Tuan Besar Kusuma kecewa? Namun, sekarang Bobby telah bekerja sama dengan yang lainnya, bahkan memiliki dukungan Nyonya Besar Kusuma. Mereka telah memutarbalikkan fakta dan membuat Angel tidak bisa berkata-kata. Angel sangat paham kalau dia sudah kalah. RUPS yang diselenggarakan hari ini sudah pasti merupakan hari kekalahannya. Baiklah, karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, maka aku akan menggunakan jabatanku sebagai CEO Grup Kusuma dan mengusulkan. Angel tidak kompeten dalam bekerja dan tidak sanggup mengemban tugas sebagai manajer umum. Para pemegang saham sudah boleh memberi suara. Bobby sangat senang hingga langsung menyuruh para pemegang saham memberi suara. Robert, Kiara, dan yang lainnya tampak sangat gembira. Akhirnya mereka sudah bisa mengembuskan napas mereka. Aku setuju dengan pendapat Direktur Bobby. Angel tidak mampu untuk menjalankan tugas manajer umum. Seorang pria parubaya yang memakai kacamata pun mengangkat tangannya. Bab 390 keluar dari perusahaan. Aku juga setuju dengan pendapat Direktur Bobby. Angel tidak memenuhi syarat untuk menempati posisi manajer. Seorang pria parubaya dengan pakaian abu-abu juga mengangkat tangannya untuk setuju. Posisi menjadi manajer umum ini masih lebih cocok diduduki oleh Robert. Aku Geodarno mendukung Direktur Bobby. Aku Dani juga mendukung Direktur Bobby. Dalam sekejap, 7 dari 12 pemegang saham mengangkat tangan mereka untuk mendukung Bobby. Beberapa orang ini memang sejak awal berpihak pada Bobby. Pada saat ini, lagi-lagi Kiara memberikan sebuah bukti untuk menjatuhkan Angel. Mereka tentu saja tidak ragu-ragu untuk bersama-sama menjatuhkan Angel. Angel menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Hatinya semakin terpukul. Pada saat ini, dia memiliki perasaan seperti dikepung dari semua sisi, dikelilingi oleh musuh-musuh, tidak ada yang bisa membantunya juga. Perusahaan yang sudah didirikan oleh Tuan Besar Kusuma dengan susah payahnya, cepat atau lambat akan bangkrut oleh keserakahan mereka. Valentino menoleh perlahan, mengingat dalam-dalam wajah 7 orang itu. Tujuannya sudah tercapai. Para pemegang saham ini akhirnya memperlihatkan wajah busuk mereka. Dari 12 pemegang saham, 7 suara mendukung proposal Bobby, lalu hanya Richard dan 4 lainnya yang berdiam diri saja. Direktur Richard, kalian ini? Bobby memandang Richard dengan tatapan main-main. Meskipun 7 suara mendukung telah memutuskan akhir Angel, tapi Bobby masih ingin semua orang memilih dirinya. Dengan 12 orang yang bersama-sama mendukung Bobby, maka akan membuat pukulan ganda pada hati Angel. Bobby merasa bahwa selama Richard bukanlah orang bodoh, Richard seharusnya tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Angel sudah berakhir, kalau Richard masih bersikeras mendukung Angel, itu hanya akan menyinggung perasaan Bobby saja. Karena, kalau sampai Bobby sudah menjadi CEO nanti, apa mungkin akan memberikan pekerjaan yang enak pada mereka? Richard dan 4 lainnya terdiam beberapa saat, kemudian berkata dengan ringan. Kami sudah melihat dengan jelas kemampuan manajer Angel. Bahkan jika tidak ada keuntungan dalam waktu singkat, juga akan membawa manfaat besar bagi perusahaan di masa depan. Jadi,
Kami tidak mendukung untuk menjatuhkan Angel dari jabatan manajer umum. Setelah Richard selesai mengatakan hal ini, 4 orang lain yang berada di sampingnya pun ikut menyetujuinya. Ekspresi wajah Bobby menjadi sedikit muram, dia menatap Richard dalam-dalam, juga membenci beberapa orang itu di dalam hatinya. Oke, sekarang 7 suara melawan 5 suara. Menurut aturan, minoritas mematuhi mayoritas, jadi posisi Angel dapat diberhentikan pada hari ini juga. Bobby menoleh dan melihat orang sekeliling. Robert, Kiara, dan 5 orang pemegang saham lainnya mengangguk tanpa keberatan. Hati Richard memang tidak menerimanya, tapi juga tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Minoritas suara mematuhi mayoritas suara, itu memang benar. Angel, mulai sekarang, apakah kamu keberatan kalau turun dari jabatan manajer umum? Bobby menoleh untuk melihat Angel. Tidak. Wajah cantiknya Angel penuh dengan tatapan dingin. Telapak tangannya yang putih pun dikepal dengan cukup kuat. Lalu, karena kamu bukan lagi manajer umum, jadi kamu tidak harus duduk di kursi ini lagi, kan? Ini adalah kursi manajer umum. Robert yang mendapatkan kesempatan untuk menyingkirkan Angel, segera berdiri dari tempatnya. Tanpa menunggu Angel berbicara, Robert langsung berjalan ke sisi Angel dan langsung mengambil papan nama sebagai manajer umum. Telapak tangan Angel mengepal lebih kuat, sampai-sampai kukunya menusuk ke dalam daging. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan penderitaan dan penghinaan yang diterimanya. Valentino duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jari-jarinya sedikit menekuk dan mengetuk meja dengan ringan. Semua penampilan Angel saat ini, dia perhatikan dengan sangat jelas. Namun, untuk menjalankan rencananya dengan sempurna, dia hanya bisa membiarkan Angel menderita untuk sementara waktu. Saat ini, Bobby dan yang lainnya sangat arogan, sehingga Valentino akan membuat mereka menderita nanti. Valentino akan membalaskan penderitaan yang diterima Angel saat ini pada mereka semua 2 kali lipat sakitnya. Selain itu, melihat Angel diam saja, Bobby tersenyum licik dan berbicara. Semua orang memandang Bobby dengan serempak, ingin mendengar apa yang dikatakan Bobby. Selain itu, Angel yang sebagai manajer umum perusahaan grup Kusuma, diam-diam membuat laporan keuangan palsu untuk menipu kita semua. Tindakan terhina semacam ini sama sekali tidak bisa dimaafkan, juga tidak boleh dibiarkan untuk terus berada di perusahaan. Dan aku sangat meragukan bahwa karena Angel berani membuat laporan palsu, jadi dia pasti telah mendapat banyak keuntungan dengan membuat akun palsu secara pribadi. Jadi aku mengusulkan agar Angel dikeluarkan dari perusahaan keluarga Kusuma, tidak akan pernah diizinkan masuk ke sini lagi. Ucapan Bobby semakin lama semakin nyaring dan kuat, pada akhirnya berakhir pada sebuah teriakan. Seolah-olah masalah ini telah berada di dalam kendalinya. Aku tidak melakukannya. Angel yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Dia bisa mentolerir hal-hal lain, tapi dia tidak sama sekali tidak melakukan hal semacam ini, jadi bagaimana dia bisa berdiam diri saja dan mengakuinya? Apa kami semua bisa percaya dengan mulutmu? Cibir Kiara. Aku sudah berada di perusahaan Kusuma selama 3 tahun. Aku memiliki catatan yang jelas tentang setiap gaji, sama sekali tidak pernah mengambil 1 sen pun dari perusahaan tanpa izin. Bibir Angel sedikit bergetar. Kalau kamu tidak mengambilnya, maka dari mana Valentino bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil dan memesan kamar hotel? Tanya Robert. Itu adalah uangnya sendiri. Jawab Angel sambil menggertakkan giginya. Jangan omong kosong. Jangan buang-buang waktu. Ayo pungut suara saja. Aku, Robert, sangat menuntut agar Angel dikeluarkan dari perusahaan keluarga Kusuma dan tidak diperbolehkan dipekerjakan. Robert melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku setuju. Kiara segera mengangkat tangannya untuk setuju. Aku setuju. Setuju. Ketujuh pemegang saham mengangkat tangan mereka tanpa ragu untuk sepenuhnya mendukung Robert. Aku juga setuju. Setelah semua orang memilih, Bobby pun juga mengangkat tangannya secara perlahan. Sebenarnya, dalam hal ini mereka sama sekali tidak berhak memilih, tetapi mereka sengaja menggunakan metode ini untuk menyerang Angel. 7 suara. Lagi-lagi 7 suara mendukung Robert. Tidak masalah kalau Richard dan yang lainnya memilih atau tidak. Angel sangat putus asa, bercampur dengan penderitaan yang mendalam. Pada awalnya, Angel berjanji pada Tuan Besar Kusuma bahwa dia akan mengembangkan perusahaan keluarga Kusuma dengan baik. Namun sekarang, jangankan membuatnya menjadi maju, bahkan kualifikasi untuk tinggal di sini pun tidak ada. Siapa? Siapa yang bisa melindunginya?
Mungkinkah mereka tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan pada Angel untuk memenuhi keinginan terakhir kakeknya? Angel, kalau kamu tidak ada yang ingin kamu sampaikan, maka sekarang juga pergi. Oh ya, ingat untuk bawa suamimu yang tidak berguna itu, ucap Kiara sambil tertawa menghina. Bobby juga sedikit mengangguk dan berkata, karena pemungutan suara sudah selesai dan tidak ada yang mendukungmu, Angel, maka kamu... Tunggu dulu. Pada saat ini, Valentino membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi datar. Siapa bilang kalau tidak ada yang mendukung istriku? Valentino, kamu sudah bosan hidup, ya? Kamu pikir ini tempat apa? Ini rapat umum pemegang saham. Pada rapat pemegang saham, suara pemegang saham adalah yang paling penting. Sekarang 7 suara mendukungku. Bahkan kalau Direktur Richard dan yang lainnya mendukung Angel, kalian hanya memiliki 5 suara. Katakanlah padaku, apa yang ingin kamu katakan lagi? Robert tiba-tiba memukul meja, dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan menatap Valentino di seberang meja konferensi. Jadi, jumlah suara di pihakmu 2 kali lebih banyak dari istriku. Valentino menjulurkan tangan dan mengelus-elus telinganya, lalu bertanya dengan santai. Itu benar. Kami memiliki suara 2 kali lebih banyak dari kalian, jadi kamu tidak bisa mengubah hasil dari masalah ini. Cibir Robert. Sedangkan 7 orang pemegang saham yang mendukung Robert pun melihat Valentino dengan tatapan tidak senang dan menghina. Valentino, jika kamu benar-benar hebat, coba sihir menambah beberapa pemegang saham untuk mendukung kalian. Hah? Kiara tertawa terbahak-bahak. Oh, lebih 2 suara saja. Aku sendiri juga tidak bisa sihir, tapi kalau mengusir 2 dari 7 orang yang mendukungmu, bukankah jumlah suara akan sama? Tidak menunggu orang-orang menjawab, Valentino terus berkata. Kalau mengusir 3 orang dari kalian, maka bukankah hanya tersisa 4 suara?